وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukurillah. Kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Hari ini hari Senin 10 November yang disebut dari pahlawan, ada penganugerahan pahlawan nasional. Kita juga menciptakan kepahlawanan karena kita harus istiqomah di dalam jadi pengajian kita, di dalam memperbaiki apa yang kurang baik, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus ilmu pengetahuan dari doanya Rabbi zidna ilma ya Allah tabaraka kami yang bermanfaat, ya kesempatan yang luar biasa untuk sukses, untuk berhasil. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak umur dan banyak rezeki insyaallah taala, pada putri anak cucu kita semuanya, teman sahabat kerabat. Karena apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia menjadi penyejuk hati, penglihatan dan kebersamaan kita di situasi yang berat, yang sulit, tapi kita tenang, kita sejuk, kita lezat dan kelezatan pekerjaan hati, tazkiyatun nafs bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama firman Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semua keluarga yang dahulu kita, khususnya kedua orang tua kita, jadi ayat-ayat yang kita baca tadi ada yang sangat erat hubungannya dengan tema kita, yaitu masalah mengikut, dan masalah taklid, Dan Al-Quran adalah imam. Sumber dari segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Duduknya ibadah, membacanya ibadah, mendalaminya juga ibadah. Itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki mulut, tahsin tadi, dan untuk mengambil pengertian, pengetahuan untuk memahaminya, lalu dijadikan petunjuk Google Map supaya dilakukan dalam kehidupan ini. Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Karim adalah imam. Al-Quran Al-Karim adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran Al-Karim adalah sesuai dengan semua kondisi dan semua era dan semua zaman dan semua orang adalah kondisinya. Ada semuanya di dalam Al-Quran Karim, masa lalu, masa yang tengah, dan kemudian masa yang akan datang. Dari awal bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-165 tadi langsung kepada kondisi masyarakat.
di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah adalah jadi sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah itu adalah yang ada ini di dunia ini, karena alam adalah selain Allah. Allah bukan alam ini. Ya, makanya bumi diciptakan, langit diciptakan, matahari diciptakan, bulan diciptakan, dan bintang diciptakan, dan cukup khalaqas samawati wal arda. Misalnya Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, ya. Maka karena itu diciptakan oleh Allah, berarti makhluk Allah, dan semuanya jadi pada pernah dijadikan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengkultuskan dan mendewakan, ya, langit, ada yang matahari, ada yang bulan, ada yang bintang, begitu. Ada yang bumi, ada yang gunung, ada yang tumbuh-tumbuhan, ada yang sudah direnovasi menjadi patung, ada yang berbentuk orang. Jadi semuanya jadi pernah pada dianggap menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Jadi dikultuskan, disembah atau dijadikan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seperti itu adalah selalu ada di setiap era, di setiap masa. Dan Allah untuk menjelaskan itu, ya, selain firman Allah itu tadi, maka ada nabi, ada rasul. Setiap masa, setiap kumpulan orang, maka ada nabi dan rasul. Maka ada yang sembuh, ada yang berhenti, ada yang mentauhidkan Allah, dan tetap masih ada yang juga jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Secara dalil ada nakli ada secara rasional, meskipun tertolak secara nakli, artinya dalil Quran, meskipun tertolak secara akli rasional, tapi kadang-kadang jadi orang itu juga tidak mempercayai akalnya sendiri, meskipun perbuatannya tidak masuk akalnya, tapi tetap aja jadi dilakukan. Nah begitu, karena sudah menjadi tradisi. Tradisi itu lebih kuat daripada dalil, lebih kuat daripada yang paling berharga sekalipun, kecuali dalil tadi sudah menjadi tradisi dan yang kuat tadi sudah menjadi tradisi. Karena sejarahnya tradisi juga awalnya tiada, lalu kemudian ada, lalu dibiasakan dan amat sangat terbiasa, maka kemudian semua orang melakukan itu. Ya, itu adalah kondisi masyarakat. Ya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah kayak mencintai Allah, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Yang mana lebih? Jadi di surat An-Nisa sana ada bahwa ada orang yang sangat mencintai berhala, bahkan takut jadi kepada berhala itu, dan lebih cintanya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang lebih. Tapi kalau orang yang beriman mestinya harus hanya takut kepada Allah dan hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di surat An-Nisa yang tadi surat ayat 77, ya, alam tara ilal ladzina qila lahum
yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khasyah. Qalu rabbana lima katabta 'alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'u ad-dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Itu surat An-Nisa ayat yang ke-77. Ya, mau dibaca silakan. Di antara manusia juga itu ya, jadi takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, dan bahkan lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang juga masih seperti itu, karena itu bagian dari view, artinya pandangan orang, dan bagian juga dari pemahaman orang seperti itu. Ya tentu sangat bertentangan dengan tauhid, sangat bertentangan dengan tazkiyatun nafs, karena tazkiyatun nafs itu jadi tumpuan utamanya, bahkan satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafs itu sampai mengatakan begini, ada orang enggak ada, saya cuma lihat Allah saja, begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, karena sesuatu yang ada itu beberapa saat menjadi tiada. Persis kayak zil ini ya, teduh ini, bayangan ini sebentar lagi tidak ada. Nah, begitu. Maka kalau tazkiyatun nafs itu tekanannya seperti itu. Ya, jadi apa-apa yang jadi menjadikan penyebab penghalang dari dia dan Allah, maka itu ditiadakan. Nah, termasuk nanti adalah jadi taklid yang mazmum, taklid yang haram, maka itu adalah menghalangi dia ke Allah, maka itu haram. Tapi kalau menuntun orang ke Allah, maka itu wajib dan boleh. Nah, jadi seperti itu, harus ke Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka jadi itulah manusia ya, bahwa ada yang mencintai Allah, jadi dikalahkan dan lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada selain Allah melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tahu bahwa kekuatan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana tazkiyatun nafs itu selalu melekat dengan kita. Masya Allah, luar biasa. Sampai di sini kita diajar juga la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, maka kadang-kadang kemuliaan dan karomah itu kadang menguatkan iman orang dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, asal tidak terkena penyakit sombong. Karomah itu apa? Karomah itu adalah kemuliaan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang, lalu orang itu merasakan. Misalnya begini, saya tidak merasa berikhtiar yang cukup, tapi semua urusan saya sangat mudah dan dimudahkan oleh Allah. Maka dengan itu, maka akan jadi membuka, atau kalau bahasa tazkiyatun nafs itu mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya tabir, jadi seakan-akan dia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebetulnya puncak dari sebuah keimanan. Makanya kalau Jibril alaihissalam datang kepada Nabi menanyakan apa itu iman, kan begitu? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dan apa atau kapan hari kiamat? Dan apa tanda-tandanya? Itu adalah pertanyaan. Jadi seseorang yang datang kepada Rasulullah disaksikan oleh para hadirin, para sahabat, dan jadi begitu datang, begitu halus, begitu lembut, tapi berbentuk manusia, tidak ngos-ngosan, tidak ada bekas kepergian, lalu kemudian tiba-tiba
dia duduk dan sangat akrab dengan Rasulullah, jadi meletakkan jadi di pahanya, lututnya berdekatan, lalu bertanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Lalu orang itu menjawab, shadaqta, kamu benar. Lalu bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat. Mana ini diawasin oleh Allah, diawasin oleh malaikat dan dilihat CCTV. Ini tulisan kuning ini. Ya. Jadi luar biasa. Jadi dahsyat sekali. Masya Allah, jadi ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disertai kita seakan-akan melihat Allah. Maka tidak melihat yang lain, nggak ada yang lain. Makanya tadi saya mengatakan bahwa jadi kadang-kadang sesuatu itu ada, tapi jadi bagi yang orang itu hanya kepada Allah gandrungnya, hanya kepada Allah cintanya, maka seakan-akan jadi sesuatu itu tidak ada. Nah itulah kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dalam hal ini bagaimana kamu bisa terhalang oleh jadi sesuatu, bagaimana kamu bisa terhalang oleh bangunan, oleh uang, oleh apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal semuanya itu tidak ada. Nah begitu. Tapi ketika jadi kita memang dengan kacamata dunia, maka kita bisa terhalang semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bukan mengikuti Allah, tapi mengikuti yang menghalangi itu tadi. Itulah kemudian menjadi taklid yang diharamkan. Kalau di judul tema kita adalah taklid yang tercela. Oke, nah itu jadi mudah semuanya. Dan kita lihat nih, coba lihat nih ayat 166-nya. Irtabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika kita sedang merekrut, ya, tadi katanya Bunda Nafi katanya setiap orang dari mulutnya ngajak orang. Itu adalah iklan, itu adalah jadi mengajak, itu adalah kampanye kebaikan. Jadi mulut ini punya pekerjaan, mengundang, mengajak, merayu, memperdekatkan dengan omongan supaya orang itu adalah jadi bersama kebaikan. Kalau dianggap bahwa jadi yang kita tekuni ini adalah kebaikan, kenapa mesti jadi dinikmati sendiri? Kenapa orang lain tidak ikut menikmati? Orang lain tidak ikut menikmati bisa juga karena tidak tahu, belum tahu. Makanya suka ada iklan. Iklan itu lebih mahal daripada jadi ini. Makanya kalau lagi buka jadi makan baru enak itu semua. Jadi ada apa tuh? Oh, yang nyoba itu apa namanya itu? Jadi suruh nyobain gitu. Sepekan nyoba gratis, wah luar biasa. Supaya apa? Supaya orang pada tahu. Ya, begitu. Ya. Jadi pemerintah mulai mengumumkan jalan tol, maka ada uji coba berapa itu? Jadi sepekan lah mungkin. Gimana supaya begitu juga? Jadi kita al-i'lan wal iklan itu bahasa Arab dan itu syar'i. Adzan ini namanya iklan, disebut adzan karena mengumumkan. Ya, awas masuk waktu. Ayo ada pengajian. Nah gitu. Itu adalah iklan, itu adalah iklan. Ya. Ketika jadi di tahapan ini, maka jadi semuanya adalah mulia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berkumpul, untuk berhimpun, untuk membaca firman Allah, untuk memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk tahsin. Tahsin itu memperbaiki mulut. Kalau memahami adalah memfungsikan akal. Kalau merasakan adalah tazkiyatun nafs. Ya, semuanya ada. Lalu kemudian
jadi bisa merubah kehidupan karena Al-Quran. Jadi imamnya adalah Al-Quran. Imamnya adalah Al-Quran Karim. Jadi akhirnya Al-Quran menjadi akhlaknya Rasulullah, akhlaknya kita semuanya kan Al-Quran. Nah, ketika hanya bergantung dan ikutin kepada benda, ya seperti di sini adalah orang, idzabarra alladzina tubi'u, maka pada waktunya jadi akan jadi berlepas diri. Ya, kalau dalam kondisi yang sulit maka berlepas diri. Tidak ada orang mau bertanggung jawab, itu tidak ada. Maka berlepas diri. Ya, yutabarru alladzina tubi'u minal ladzina tabu. Kapan itu? Di hari akhirat. Nah, sementara di saat itu tidak ada tobat, tidak ada perbaikan. Kalau tahu kamu ternyata begitu, mendingan gue tidak ikut dulu di dunia. Begitu, tapi tidak ada manfaatnya karena sudah telat. Ya, begitu, sudah telat. Ya. Jadi irtabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'u al-'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan semua ikhtiar, semua upaya, semua penyebab sudah selesai. Mau balik ke dunia terlalu panjang mundurnya. Mundur kembali itu mundurkan. Karena sudah di akhirat, maka itu ada waktu untuk debat dan untuk berdiskusi. Maka untuk balik lagi masuk ke alam kubur, kemudian dibangkitkan dan masuk ke dunia terlalu mahal, dan kesempatan hanya sekarang ini. Jadi untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya waqala alladzina taqaw law anna lana qarratan. Ini omongan tidak berguna, tapi selalu diucapkan. Kalaulah nanti ada kesempatan untuk balik di dunia lagi, saya amin-amin ya ikut. Nah gitu, pasti saya nggak mau ikut. Yang mau balikin ke dunia siapa? Enggak ada juga yang mau balikin ke dunia. Ya begitu, tapi saking keselnya, maka jadi ada ungkapan seperti itu padahal dia tahu bahwa tidak akan balik lagi ke dunia. Wa qala alladziina taqaw law anna lana qarra fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Pasti kami tidak akan jadi mengikuti kamu sebagaimana sekarang ini. Jadi mereka pada berlepas diri dari kami. Begitulah penyesalan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Ada jadi ayat yang unik di akhir, jadi halaman akhir surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat, Masya Allah. Jadi di ayat yang dari ayat yang ke-64, dari ayat yang ke-64 ya sampai 68, ayat 64 sampai 68 ya. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah
ya orang yang mengikut tadi ya tanpa jadi ada filterisasi, tanpa hati-hati, tanpa ngaji, dan akhirnya terjadilah penyesalan yang luar biasa. Dan penyesalannya itu nanti, bukan sekarang. Ya, karena kalau sekarang ya tidak ada. Tapi memang kalau ada orang menyesal masih di dunia itu bagus banget. Karena apa? Karena ada peluang untuk merevisi, untuk memperbaiki dan seterusnya. Dan sampai nanti semua orang yang dulu jadi saling mengikuti, yang diikuti itu kalau bukan karena Allah, bukan untuk Allah, bukan menuju Allah, maka pasti akan menjadi musuh. Seperti ini. Makanya apa yang mengikuti jadi bilang, kan aku ngikut kamu, gimana nih nasibnya kok jadi begini nih. Nah begitu. Apakah kamu punya jurus-jurus yang bisa menyelamatkan ini? Ya tidak bisa lah begitu. Lalu kesal. Ya udah, kalau begitu mudah-mudahan kamu disiksa yang berlipat ganda. Nah begitu. Jadi akhirnya bermusuhan di sana, di akhirat nanti. Nah itu yang dimuliakan Allah. Begitu juga surat 40, surat Ghafir, ayat yang ke-48, ya luar biasa. Jadi di ayat yang ke-47, 48, 49 dan 50. Ya 47 surat 40. Jadi wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mu'minuna anna min adzabillahi min syai'. Ya silakan udah lanjut saja. Ya. Dan ingatlah ketika mereka berbatang-batangan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang yang memperhatikan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhan agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul sebelum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Iya. Jadi ini Bunda di situ juga bagi mengatakan karena sudah melihat api neraka, lalu mereka menuntut orang-orang yang diikuti, kan kami dulu ngikut kamu bisa jadi menyelamatkan enggak? Lalu yang diikuti ngomong gimana? Jadi ngomong, kamu nggak tahu, kan nggak lihat, kan kita juga sama-sama di neraka nih. Nah begitu. Maka ya udah, jangan nuntut-nuntut karena sama-sama di neraka juga. Lalu mereka bersatu untuk minta keringanan pada penjaga neraka. Penjaga neraka ya tidak bisa dirayu, wong dia malaikat. Maka dia nanya, memang dulu belum ada Rasul, udah ada nggak ada pengajian, ada, nah, ya udah, ya kan, jadi berdoalah kamu, tapi akhirnya doanya tidak bermanfaat. Berdoa itu sekarang, jadi berubah itu sekarang, ya, dan jadi memperbaiki hati itu sekarang. Saya kira jadi ini yang lalu di ayat yang 170 dari surat Al-Baqarah lanjutnya, makanya ada ayat wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau diajak
mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka mengatakan kami mengikuti nenek moyang kami, ya kan? Iya. Gimana kalau nenek moyang tadi tidak benar? Kalau nenek moyang tadi tidak ngerti, nah apakah juga tetap diikuti? Ini adalah yang puncak yang ada di masyarakat, dan itu Maha Besar Allah, Maha Agung Allah. Ini firman Allah, tapi di masyarakat pasti seperti itu juga. Nah, dari sinilah kemudian ketika menjadi bagian dari tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs kemudian apa kaitannya dengan taklid ini, ya? Taklid, ya. Qallada yuqallidu taqlidan. Qallada, qilada itu artinya apa saja yang mengikat orang itu disebut qilada. Makanya orang perempuan memakai jadi kalung, maka jadi dilingkarkan di leher. Qallada yuqallidu taqlidan. Maka orang taklid itu adalah orang yang bertaut dan melingkar dengan orang. Nah, begitu. Ya, ketika bahwa jadi menjadikan orang sebagai sebuah rujukan final, bukan sebuah perantara. Nah, begitu. Jadi rujukan final fi kulli syai', dalam segala sesuatu, maka itu hukumnya haram. Nah, jadi yang dicela ini tadi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u. Nah, kalau orang itu dijadikan sebuah tangga, jadi untuk menguasai, memahami firman Allah untuk ke Allah, maka itu adalah sebagai sebuah tangga. Seperti kayak begini ini adalah kita mengajak ke Allah. Kemudian dijelaskan Qur'annya, dijelaskan dalilnya, dijelaskan hadisnya, dijelaskan kronologinya, dijelaskan sejarahnya, dan yang diajak adalah diajak ke Allah, bukan diajak ke saya. Nah, gitu. Maka nanti ada ayat, jadi di surat Ali Imran ayat 79. Jadi wa inna minkum la fariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah, ayat 78 dan 79. Ini jadi menggambarkan tadi yang saya sampaikan, 78, 79 surat Ali Imran. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan menyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Iya, semua di dunia saat ini kemudian ada ayat 2 ayat ini. Jadi ada orang yang ngomong ya, tapi dia berdusta
dengan hubungannya tadi dan dibilang dari Allah, padahal bukan dari Allah, bukan dari ayat, bukan dari hadis, tapi itu adalah omongan sendiri, buatan sendiri, tapi dicatut, diklaim nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga masih ada dan banyak, semakin zaman akhir seperti itu. Lalu yang ayat berikutnya bahwa menjelaskan Al-Quran, hadis, tapi membangun loyalitas bukan ke Allah, dibangun loyalitasnya kepada dirinya, begitu kan? Jadi akhirnya orang itu pada taklid kepada dirinya, bukan disuruh ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang tadi membenarkan. Maka seperti ini pengajian apapun itu sebetulnya harus membuka wawasan dan membuka jalan. Setiap yang ngaji itu harus ke Allah. Jadi bukan ke figur tadi itu. Nah kalau ke figur akhirnya apa? Jadi fenomena pertengkaran antara pengikut dan pengikut itu terjadi. Betul tak? Nah ya, jadi pengikut dan pengikut akhirnya terjadi. Dan tidak menguntungkan sama sekali sebetulnya. Saya selalu bilang, jadi kamu main di kobangan yang sempit, karena semuanya juga orang Muslim, nambah enggak, tapi malah bertengkar. Ya, jadi kalau sekarang di Amerika fenomenanya banyak wali kota Muslim yang menang sekarang ini. Nah gitu, itulah nambah, ada ekspansi, ada perluasan dan pelan-pelan pada mengajak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita, nah ini sebetulnya dari sisi pemahaman dan dari sisi ini yang harus ngaji gurunya bukan muridnya yang ini. Yang poin yang saya omongkan ini yang ngaji guru. Ya makanya betapa banyaknya guru yang tetap harus ngaji karena di atas ilmu ada ilmu. Nah, ya kalau murid tidak bisa disalahin, murid itu biasanya apalagi pemula ya pasti ngikut lah ya kan begitu. Nah ini jadi kemudian mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak jadi ayat yang baru jadi dibaca ini tadi. Masya Allah. Walakin kunu rabbanin, harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama jadi gini, Rasulullah adalah satu-satunya makhluk manusia yang mutlak harus diikuti. Kalau Rasulullah, mayyuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Tapi kalau selain Rasulullah, maka ada pilihan. Bagi orang yang pemula dan sama sekali tidak tahu, maka ngikutinlah orang yang dipercaya, tapi lebih menekankan kepada dalil yang diomongkan. Unzur ma qol wala tanzur man qol. Itu ungkapan. Lihatlah yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Kalau sudah kadung fanatik, ya akhirnya selesai di situ. Dan biasanya orang itu membangun supaya orang itu melingkar kepada sosok, ya bukan kepada yang diomongkan. Nah akhirnya apa? Menimbulkan klan-klan yang banyak sekali dan akhirnya di antara orang Muslim pada bertengkar. Itulah yang disebut taklid yang haram. Ya taklid, orang bilang taklid tak. Meskipun ada yang mengatakan ayat-ayat itu buat orang-orang kafir. Ya, karena kalau orang Muslim apalagi punya kadar keimanan 51% gitu, itu biasanya tetap mengajaknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sedikit juga kemudian menjadi lingkaran yang fanatik itu tadi. Ya. Nah, ketika sudah itu akhirnya apa? Dengan Al-Quran dan hadis yang diomongkan orang lain, maka menjadi tidak mempan. Nah, karena itu ngomong Quran juga ya, kan begitu. Jadi luar biasa. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di
sudah didahulukan itu ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW sangatlah luar biasa. Nah, konteksnya tazkiyatun nafs gimana? Tazkiyatun nafs ini memang ketika didalami memang ada mazhab-mazhab juga. Makanya jadi kalau yang disebut tazkiyah adalah konteksnya bersih hati. Bersih hati melalui bimbingan orang. Makanya jadi imamnya seluruh imam adalah Rasulullah. Karena ketika ada guru memberikan zikir, maka itu adalah cuman sedikit bagian dari zikirnya Rasulullah SAW. Tapi lebih kepada menekankan istiqomah. Yang biasanya kan tidak istiqomah, lompat gitu. Makanya meskipun ilmunya banyak, tapi ilmu tidak rusuh, tidak mandes, tidak tajam menghujam ke hati, maka dia limbung, kelimpungan setiap ada masalah. Malah nanya, ini apa sih? Kenapa saya malah jadi limbung begini? Lah kamu kan udah ngaji udah lama, kok bisa limbung sih? Padahal bacaannya ya itu aja, tapi cuman tidak diistiqomahkan. Udah. Kalau mau tahu rahasianya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu clear. Jadi juga wa annal quwwata lillah. Dan siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah pasti selesai. Yang jadi masalah menyandarkannya juga tidak mantap, tidak yakin, akhirnya jadi goyang. Ya, man a'yan syai', barang siapa yang dibuat repot oleh suatu urusan, dibuat capek oleh suatu urusan, maka perbanyaklah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tinggal masalah mantap apa enggak. Wong itu dari Rasulullah. Bahkan dari Allah Subhanahu wa taala, surat Kahfi, surat yang tadi. Terus doanya apa Pak Ustaz kalau misalnya lagi begini? Lah kan udah dari dulu. Dan sudah pernah diceritakan di sini yang seorang pasangan suami istri sahabat, anaknya ikut berperistiwa dan berjihad sama Rasul. Rasul sudah pulang, semuanya sudah pulang, ternyata anaknya tidak pulang. Lalu bapak ibu tadi jadi mau nanya Rasul, agak malu, kayak punya anak-anak sendiri ini begitu. Tapi pada akhirnya jadi istri bilang, bapak lo, kamu dong ke Rasul begitu, nanyain anak kita gimana begitu. Jadi akhirnya datang, wahai Rasul, anak kita di mana atau gimana kabarnya? Udah baca aja la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak-banyaknya. Sampai di rumah tidak ada berita apa-apa, ditanya istrinya, apa bagaimana bapak? Dia tuh disuruh baca la haula wala quwwata, pada baca la haula wala. Ternyata di suatu malam anaknya pulang. Dan bukan masalah pulangnya, ketika disuruh menceritakan jadi apa yang terjadi itu luar biasa. Bahwa perjalanan itu sangat jauh di luar Jazirah Arab. Lalu kemudian dia tertangkap, lalu kemudian dimasukin sel, lalu dijaga berlapis, lalu jadi tidak cukup hanya di sel, tapi ini diikat, kaki diikat, semuanya diikat. Tapi jadi setelah beberapa malam, suatu malam, kok tahu ini melonggar, tahu lepas, kaki juga seperti itu. Lalu saya berdiri, terus membuka jeruji yang dari besi yang kuat itu. Ternyata kok gampang banget gitu. Terus saya keluar, saya ngomong begitu katanya. Terus saya keluar, banyak penjaga, tapi kok nggak memperhatikan saya keluar. Nah begitu ceritanya, hadisnya itu. Lalu saya keluar, pelan-pelan keluar, kayaknya mereka nggak ngeh kalau saya keluar. Setelah melewati mereka, ternyata banyak kambing itu saya bawa semuanya. Lalu ternyata saya jalan, tapi kok kayak ada yang mendorong,
tahu-tahu sampai di rumah ini ayah. Luar biasa. Nah begitu. Nah itu jadi tadi dalam tazkiyatun nafas tekanannya sini. Jadi melalui saya, melalui Devi, melalui yang lain, yang itu tidak disebut taklid. Karena apa? Karena mengenalkan yang dikenalkan oleh Rasulullah dan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Sama-sama ngaji, tapi ada yang mantap, ada yang enggak. Ada yang membiasakan, ada yang tidak. Jadi seperti itu. Kalau ibu mau taklid sama saya, nah, boleh. Tapi taklid apa? Simaan Quran. Coba. Wow, Ustaz Ali simaan Quran setiap pagi 2 juz. Saya mau ngikut deh. Ya ngikut caranya. Tapi yang disimakkan kan Quran. Tuh, siapa? Nggak siapa. Dulu Zulaikha yang terkenal, yang punya kasus dengan Nabiullah Yusuf. Jadi dia sudah bosan berdoa kepada patung Amun itu. Pada akhirnya begini, saya sudah berdoa lama, bertahun-tahun sama kamu. Ternyata kamu tidak bisa mempertemukan aku dengan Yusuf. Dibanting itu berhala tadi. Coba bosan seperti itu. Akhirnya dia apa? Datang ke tempat yang dimana Yusuf dulu ada di situ. Wahai Tuhannya Yusuf, saya dulu melihat Yusuf itu suka berdoa begini. Maka kalau memang jadi engkau berkenan wahai Tuhannya Yusuf, maka pertemukanlah aku dengan Yusuf. Ketika begitu diberi penciuman oleh Allah. Di mana Yusuf ada, dia mencium baunya Yusuf. Luar biasa kan? Padahal doanya cuma doa begitu doang. Artinya apa? Kayak doanya orang kampung, ya kan? Jadi doa orang kampung tadi. Wahai Tuhannya Yusuf, saya dulu melihat Yusuf kalau berdoa di sini ini begini. Maka bila jadi engkau berkenan wahai Tuhannya Yusuf, maka pertemukanlah aku dengan Yusuf. Dan akhirnya orang yang di sekelilingnya tidak bisa berdoa seperti itu. Begitu setiap saat ada Yusuf jarak 5 kilo, maka kemudian dia mencium. Saya mau ke sana karena saya melihat baunya Yusuf. Lu gila katanya. Enggak gila, tapi beneran. Itu coba itu. Doa begitu. Wahai Tuhan Yusuf. Dan kan sama ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya Allah itu. Nah itu tapi harus yakin gitu. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang ke Allah, ya begitu. Nah makanya kemudian dalam istilah berdoa ada tawassul. Tawassul itu membuat perantara. Kalau cuma sekedar perantara, tidak meminta kepada perantara dan tidak mengandalkan perantara, itu tidak ada masalah. Tapi mintanya harus kepada Allah. Tapi kalau misalnya tidak usah pakai perantara dan langsung ke Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ud'uni astajib lakum. Dan yang paling jadi menjamin diijabah doa itu adalah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendah di hadapan. Itu banyak sekali contoh-contoh kembalinya seseorang, bersihnya di seseorang. Orang di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman, bahkan di zaman Rasulullah, bahwa ya Allah dia sambil mutung itu apa ya? Jadi kalau orang ngambek pergi itu apa namanya itu? Jadi ya Allah saya sudah mendatangi kekasihmu Sulaiman, tapi ternyata saya malah diusir. Terus saya harus minta petunjuk kepada siapa? Bila kekasihmu aja juga tidak menerima saya. Ya Allah hanya kepadamu lah aku meminta. Malah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ceritakan banyak banget seperti itu. Makanya jadi jangan tergantung jadi kepada ada kisah namanya Ashabul Ukhdud, anak muda. Ya ini hadis hasan sahih dan disebutkan di Quran secara isyarah. Jadi anak muda yang dicari oleh penguasa yang akan purna lalu untuk melanjutkannya.
Lalu kemudian apa? Jadi diajarin ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu macam-macam. Tapi ketika pulang, jadi dia selalu kemalaman dan kemudian melewati hutan. Di hutan ada sentir atau ada cahaya. Dia mampir, ternyata itu adalah soma'ah atau tempat ibadah. Disitulah dapat ahli kitab yang beribadah kepada Allah diajarin, dikenalkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini jadi mengenalkan pada selain Allah, yang ini mengenalkan ke Allah. Ternyata sempurnalah ilmunya sudah sampai. Lalu kata gurunya, jadi bilang, nanti kamu akan diuji. Semakin orang itu tinggi ilmunya, tinggi keimanannya, pasti diuji oleh Allah. Apakah harus diuji? Ya. Maka begitu pulang ternyata ada binatang buas keluar dari hutan. Lalu dia mengatakan, jadi mana yang apa hebat ilmunya, tukang sihir atau yang mengenalkan Allah. Maka kemudian dia membaca apa? Bismillah, dengan kerikil atau sesuatu yang dilemparkan, tapi ternyata binatang tadi menjadi binasa, mati. Itu populer lah namanya. Dan akhirnya dia mengenalkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang. Nah, ini jadi seperti ini pasti ada. Maka ada Rasul, kemudian ada di bawah Rasul, ada ulama, ada guru dan seterusnya. Guru hanya sebagai perpanjangan dari Rasulullah SAW untuk mengenalkan orang ke Allah, bukan untuk mencetak orang-orang supaya taklid kepadanya. Nah, kalau taklid, ya dia rusak gurunya juga, muridnya juga tersesat juga. Nah, begitu. Nah, ini saya kira kaidah umumnya seperti itu. Kemudian dan tadi sudah dikatakan di ayat, jika diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maka mengatakan kami cukuplah mengikuti nenek moyang. Ya, nenek moyang. Ya, kalau nenek moyang kita kan hidup muda sebetulnya awalnya. Ya, maka kemudian yang diikuti adalah unzur maqal wala tanzur man qal. Nah, kalau di dalam tazkiyatun nafs itu ada lompatan yang luar biasa. Jadi ini langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kira-kira seperti itu. Langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara hakikat itu clear, tidak ada masalah. Tapi secara proses, karena kita orang yang hidup di abad jadi yang ke-15 1500 tahun, maka untuk tahu dalil pasti dari silsilah ini, dari guru ke guru ke guru, dan akhirnya menjadi tahu. Dan semakin tahu, semakin kita itu mengetahui bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kemudian karena kita mengetahui, maka tidak akan jadi menjelek-jelekan orang yang tidak sempurna. Karena jadi semakin kita tahu, semakin kita banyak kekurangan. Di atas ilmu ada. Ya, saya kira ini yang saya antarkan, tapi ini harus diungkapkan. Jadi terkait dengan kondisi-kondisi yang ada yang dialami oleh kita semuanya luar biasa. Dan yang anehnya terjadi di kalangan sesama muslim dan sesama tokoh muslim. Allah a'lam bishawab. Silakan dibuka. Ya, terkait dengan poin silakan, yang mirip-mirip juga silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau bertanya mengenai yang tadi. Memang di antara kita muslim ini kok ada yang hal-hal yang memang mungkin menyimpang atau gimana gitu. Tapi ini saya ada satu hal yang sebenarnya saya sih memang tidak kurang percaya
Oke, kita lagi Bu. Ada yang mau nanya lagi? Ustaz, seperti nyambung kan banyak, bukan banyak, ada beberapa di kajian itu gurunya itu ada buku ya, buku dan itu ujungnya Arab gitu ya. Dan itu kebanyakan para jamaahnya itu taklid dengan apa yang dikasih bukunya. Saya pernah nanya, coba ditanyakan ayat-ayat itu apa hadis atau Quran sebenarnya itu? Karena seperti yang tadi Ustaz bilang, kalau udah taklid terus mereka tuh yang apa yang gurunya kasih tuh dibaca lah semuanya sampai dalam satu buku gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana sih caranya menyampaikan mau ke gurunya atau ke jemaahnya bahwa kita harus kritis terhadap apa yang disampaikan guru ayat-ayat itu. Ustaz, saya caranya bagaimana sih menyampaikan supaya mereka cari sumbernya dulu atau bertanya sama gurunya ini hadis atau dari Al-Quran gitu, jangan cuma baca gitu. Oke, jadi udah pertama kita belajar menuntut ilmu itu menamati ilmu dari turun alinan sampai masuk liang kubur dan hukumnya fardu wajib pada ilmu-ilmu yang menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah. Wajib mengetahui ilmu wudu, wajib mengetahui ilmu sholat, begitu. Karena itu adalah jadi al-ubudiyah al-mahdhah namanya. Wudu, tayamum, sholat, ya, itu berzikir, maka itu adalah jadi perangkatnya dipelajari, dikaji. Ya. Lalu yang kedua, bahwa jadi ilmu itu berkelas dan berjenjang. Ya, berjenjang, jadi tidak ada ilmu itu langsung tinggi, itu nggak ada. Dan kalau langsung tinggi juga malah bingung. Makanya kenapa ada ibtidaiyah atau ada elementary, ada kemudian apa yang tengah itu, kemudian ada yang tinggi. Jadi begitu terus. Nah, itu sunnatullah. Sudah merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu kayak bocah begini kan, mulai dari orok lahir, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, terus bisa. Terus itu memang semuanya seperti itu. Kullun bitadarruj, semuanya dengan graduatif. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha'u wal 'alimul qadir di surat Ar-Rum ayat 54 ya. Jadi semuanya hadir itu dengan berangsur-angsur, dengan graduatif namanya. Ya, termasuk penciptaan langit, penciptaan bumi, itu semuanya graduatif. Setidaknya adalah 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan langit, 2 hari mengisi antara semuanya tadi. Maka Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya dalam 6 masa. Iya, lalu misalnya kemudian jadi belajar ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita menjumpai ilmu sudah banyak, buku sudah banyak. Kalau dulu di awal bersama Rasulullah, ilmunya adalah nempel dengan Rasulullah. Apa yang disabdakan, apa yang diumumkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah ilmu. Ya, lalu Rasulullah di penghujung hayatnya, maka Al-Quran sempurna. Sempurna di dada, bukan di tulisan, bukan di buku. Maka Rasulullah mengulang, jadi menerima Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, lalu
tadarusan dengan Jibril alaihissalam untuk menertibkan semuanya tadi. Kemudian di saat terakhir Rasulullah mengulang Al-Quran 2 kali dari awal sampai akhir, dan Jibril mengatakan inilah Al-Quran. Maka Rasulullah menertibkan Al-Quran seperti itu di hafalan di dadanya dan memberikan kepada sahabat seperti itu. Maka Al-Quran terkumpul 30 juz, tapi belum ada tulisannya. Sporadis itu sebagian yang nyatet urusan masing-masing. Lalu masuklah di periode Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kan? Saya udah sabar sedikit ini, saya membuat kronologi. Di Abu Bakar Siddiq ada perang namanya perang Yamamah. Jadi perang memerangi orang yang mengaku menjadi nabi dan mendapat wahyu. Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Nah begitu. Maka Al-Quran sudah sempurna, ada orang mengaku mendapatkan wahyu, hanya diperangi. Setelah itu dalam perang itu yang gugur dari sahabat ada 70 orang yang diantara yang hafal Quran tadi. Disitulah ada Umar usul pada Abu Bakar. Jadi sebelum telat nanti orang-orang pada meninggal, maka Quran harus ditulis supaya berada di dalam satu backup. Jadi yang hafal-hafal kemudian ada bukti yang ditulis. Abu Bakar tidak mau awalnya karena Rasulullah akan melakukan itu. Akhirnya Umar bersumpah wallahi khair. Akhirnya Abu Bakar melaksanakan dan menunjuk Zaid bin Sabit yang dulunya dipercaya oleh Rasulullah, maka dipercaya untuk mengumpulkan. Terkumpullah Al-Quran sebagaimana yang dihafal di dalam tulisan 30 juz. Sampai begitu tidak ada masalah karena orang Islam masih mutlak di sekitar orang Arab dan di Madinah dan di Mekah, semuanya berbahasa Arab. Nanti di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam sudah kemana-mana tahu, memenuhi banyak orang yang masuk Islam dari bukan orang Arab. Berarti tidak bisa baca Quran, mulai dikenalkan Quran, mulai dikenalkan huruf, belajarnya beda. Makanya mulai ada alif, ba, ta, tajim, apa itu kan dari situ. Karena orang ajam, orang awam, maka ada metode belajar Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya jadi banyak perbedaan bacaan Quran karena Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa 7 huruf. Maka di perang Armenia namanya, maka Utsman bin Affan mengumpulkan semua lagi yang ada dan harus dicatat kembali Al-Quran dengan merujuk panitia yang masih hidup semuanya dan merujuk mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq, ditulis kembali dan difotokopi menjadi 5 atau 6, disebar di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basra, di Yaman, di Mesir, karena di situ sudah pada masuk Islam. Nah begitu, maka kemudian disitulah jadi ilmu itu mulai dibukukan. Nah kita sampai sekarang ini ilmu itu sudah berkembang luar biasa. Jadi fikih ada, tauhid ada, maka ada, dan guru-guru itu tadi mempunyai afiliasi masing-masing. Kalau di Madinah gayanya Madinah, kalau dari Mesir gayanya Mesir, dua-duanya sama motor, akhirnya bertengkar di masjid. Yang itu kira-kira seperti itu. Kadang-kadang gurunya nggak merosot bahwa dia ini menjadi penyebab pertengkaran. Imam-imam ini nih, makanya kudu ngaji yang longgar. Nah, yang berlebar itulah di mana-mana saya selalu bilang, makanya kudu ngaji. Nah, dan ngaji yang kamu terima itu cuma sepotong, karena sepotong yang lain diterima orang Mesir, di mana orang Maroko, di mana ini. Kalau kamu ngotot jadi bertengkar sama orang Islam sendiri. Nyambung nggak itu ini? Ya. Nah maka yang disampaikan itu tadi, jadi
kitab yang di buku yang dipegang oleh ustaz itu pasti ada bidangnya. Kamu ngajar apa? Ngajar fikih. Pasti kitabnya fikih. Kan gitu kan? Nah, kitab fikih yang bukan Quran hadis otomatis sudah ditulis oleh orang, dan orang itu menulis kitab itu sesuai dengan pemahamannya dia. Nah, gitu. Ada dalilnya, ada yang tidak ada dalilnya. Nah, begitu. Nah, maka membaca kitab pun juga harus disiplin dan harus jujur. Ya, jangan. Jadi kalaulah mau jadi semua yang di kitab itu disampaikan kepada murid monggo-monggo aja. Tapi harus ingat bahwa kitab itu adalah sebatas pemahaman yang ada di situ. Karena jadi orang alim itu banyak. Ada Imam Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Nah, jadi jangan menghakimi orang dengan kitab itu saja. Kalau cuma begitu pasti akan menyalahkan orang. Pada nyambung nggak ini? Ya. Nah, jadi seperti itu. Maka juga harus tahu keterbatasannya kitab itu. Atau mengatakan kalau berdasarkan yang dibaca di kitab ini bunyinya begini dan maunya begini. Nah, kan begitu. Nah, jadi akhirnya dan harus guru juga harus tahu mana yang di situ itu Quran, mana yang di situ itu hadis. Jangan berbudu aja. Kemudian ini sebetulnya yang saya omongkan ini Bunda, kalau ditulis pakai bahasa Arab jadi buku juga, dan nanti dicetak, diedit yang rapi, akhirnya apa dipegang dan lalu kemudian diajarkan ke orang lain, sama sebetulnya. Nah, begitu. Nah, ini kira-kira maka jadi guru tentu harus terus belajar. Satu, supaya kita tidak taklid buta. Karena banyak guru, ini saya kira boleh dipotong ini omongan saya, akan di-share. Banyak guru yang taklid buta dan dia sebetulnya tidak tahu apa-apa kecuali dari gurunya yang cuma satu itu. Akhirnya apa? Ini menjadi bencana di dalam kehidupan ini. Ini omongan kan kenceng banget ini. Menjadi bencana. Nah, begitu. Ya, dan tadi yang saya katakan, yang dari Mekah, kiblatnya Mekah karena di sana ada Universitas Ummul Qura, yang dari Madinah daripada Ummul Qura, yang dari Mesir ada Al-Azhar. Nah, terus apa? Di lapangan rebutan murid. Ayo, benar nggak? Nah, ini murid yang diperebutkan siapa saja. Murid ini jadi bingung nanti lama-lama itu. Maka guru itu juga menguasai ilmu, menguasai murid, dan bisa memberikan sesuatu yang tepat dan yang dibutuhkan oleh murid. Nyambung nggak? Jadi nggak ngotot. Jadi saya ngaji begini ini juga pakai ilmu. Ya. Ada yang tidak mau karena maunya kenceng banget. Bisa kali tidak kurang kenceng. Nah, gitu ada. Ada yang bilang kekencengan juga. Sudah apa itu kalau bilang bukan Ustaz kali kenceng itu keras, tapi nggak dilepas sama sekarang juga. Nah, ada murid-murid saya dari nol, tidak tahu apa-apa, terus tahu, terus dikiranya Ustaz kali kurang kenceng, kurang hitam putih. Monggo aja kalau mau kali hitam putih juga nggak ada masalah. Jadi kalimin nas ala qadri uqulihim. Jadi bicaralah kepada orang. Saya juga ngomong sesuai dengan akalnya ibu-ibu sebetulnya kan. Saya lihatnya paham nggak sih ini kira-kira begitu. Jadi saya lihat juga. Ya kalau saya ngotot, mas saya pakai bahasa Arab aja terus. Maka saya nggak pernah jadi pakai buku, karena pakai buku juga. Jadi gimana ini? Jadi seperti itu. Karena kita juga meramu sendiri supaya bisa ditangkap, supaya paham, dan kemudian nanti ada kenaikan dan kemajuan. Nah, kalau yang contoh masalah air tadi udah. Jadi kalau kaitannya ke Allah, maka sebetulnya apapun tidak ada masalah. Kalau kaitannya ke Allah ya. Tapi tidak mesti harus diyakini harus begitu. Sekarang misalnya, kalau yang berkaitan dengan Rasulullah ketika
jadi nginep atau bermalam di Gua Sur. Ya, orang-orang Mekah itu kan orang-orang hebat, pandai, pintar, tapi tak cuma dikelabui oleh Allah dengan laba-laba kan, ya, dengan apa dan seterusnya. Dan Rasulullah cuma menggambarkan kepada Abu Bakar yang nangis, la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu nggak usah sedih, kita ini dibersamai oleh Allah. Gimana cara membersamai oleh Allah? Tidak mudah untuk menjelaskannya. Nyatanya apa? Pak diem begini di dalam gua, ternyata kebersamaan Allah adalah pertolongannya tadi. Ada telur, endok, burung, ada ini dan seterusnya. Lawang baru masuk sehari kok sudah ada begituan. Itu apa itu? Nah begitu maka seorang Abu Jahal, seorang canggih-canggih, keluar kamu Muhammad, keluar, jangan ngintip di situ, kan begitu. Ngumpet, jangan ngumpet di situ. Begitu dicek, pun nggak mungkin. Coba ini ada laba-laba, kemudian ada ini. Itu kan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu mempunyai prajurit di langit dan di bumi, bisa diturunkan berbentuk malaikat, bisa diturunkan berbentuk orang, bisa diturunkan berbentuk laler. Siapa yang diturunin laler satu? Namrud kan, dia menantang Ibrahim, saya punya 7.000 malaikat pasukan hebat. Lalu untuk apa? Untuk melawan Tuhannya Ibrahim. Allah membalik, ngapain dilawan pakai ribuan? Dilawan pakai laler satu, tapi masuk di sini. Akhirnya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dikirimkan oleh Allah berbentuk belalang kepada Fir'aun, berbentuk jadi air berubah menjadi darah. Jadi luar biasa. Jadi ketika Bunda dekat dengan Allah, apapun kan gini, kata Tazkiyatun Nafas, ana inda dhonni abdi bi. Aku itu berada di dalam persangkaan hamba. Orang kepepet dan dia cuma ingat Allah. Ya Allah, bila Engkau kuasa, jadikan ini sebagai sarana keselamatanku. Dan luar biasa Bunda. Dan itulah kadang-kadang diberikan kepada orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang begitu itu sifatnya temporal, insidental. Jangan setiap hari buat air dikasih terus jualan air itu. Ya jangan begitu. Itu bisa menyebabkan kemusyrikan. Nah, Rasulullah meruqyah, tapi Rasulullah tidak duduk untuk meruqyah. Tidak ada duduk gitu pasang menerima ruqyah, ada. Tapi ruqyah itu adalah melekat. Jadi dengan proses dan problem. Rasulullah mau memberikan bendera. Jadi la'utiyana royatan, bendera ini akan aku berikan kepada orang yang menang, jadi memenangkan pertempuran. Tengah lihat kanan kiri, ternyata nggak ada yang mau diberi. Rasulullah mana Ali? Ali lagi belain Rasul, belain tuh ini sakit mata. Panggil. Bismillah. 30 kuintal. Jadi kalau cuma ngajar begini, saya nggak usah perlu nyiapin sebetulnya, karena semuanya sudah ada. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi masya Allah, tapi harus ada ketulusan di sini karena ilmu adalah milik Allah dan harus karena Allah. Rujukannya mesti nomor 1 Quran dan Sunnah. Itu clear sudah dari mati. Itu namanya. Yang mau jawab apa lagi? Ya udah begitu jawabnya. Oke, cukup. Nah. Oh silakan. Saya Ustaz, saya mau bertanya, jadi melanjutkan apa yang dikatakan Ibu tadi mengenai air ya Pak Ustaz. Ini kejadian pada keluarga saya sendiri yang tadinya berobat itu kayak getah bening Ustaz. Jadi dibawa ke rumah sakit tidak ada perubahan apa-apa, bahkan dia tapi dibawa ke satu tempat Ustaz yang dikatakan itu
kayak tabib ya Ustaz ya. Tapi dengan sholawat, dengan zikir-zikirnya itu alhamdulillah qadarullah itu ada perubahan Ustaz. Jadi gimana menurut pandangan Islam kalau itu terus-menerus ke situ, tapi alhamdulillah ada perubahannya Ustaz. Ya, kan tadi sudah disampaikan rukyah namanya kan. Asal harus jadi karena Allah dan tidak. Jadi hati-hati juga kalau misalnya nanti dia ada rewangan, yang dikhawatirkan kan rewangan. Rewangan itu dia minta pertolongan kepada jin, kan itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi kalau yang namanya ruqyah kan ada baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya kan, membaca awal surat Al-Baqarah, biasa lah itu. Dan itu juga Bunda bisa melakukan itu, tapi kudu yakin. Kenapa mesti orang lain juga kan gitu. Tapi ketika misalnya saya diminta, saya juga bilang ke Allah, ya Allah, ini orang-orang percaya sama saya seperti ini dan saya adalah membaca apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bekabulkanlah apa yang diinginkan oleh mereka itu. Ya begitu saya doanya. Nah, jadi bagaimana? Jadi kan itu kan kepercayaan, keyakinan. Kalau ibu bunda, orang itu boleh meruqyah dirinya sendiri. Jadi kan itu dari baca mimma uhadid itu boleh. Ya, tapi kan kadang-kadang pada kurang percaya, kurang yakin. Nah, jadi seperti itu. Maka ada wiridan pagi, sore. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kalau dibaca sore, maka selamat semalaman dijamin oleh Allah. Kan begitu. Kalau dibaca pagi seharian dijamin oleh Allah. Tapi kan kurang yakin kadang-kadang. Padahal itu sabda Rasulullah SAW. Itu loh Bun. Ya. Jadi boleh-boleh aja kalau itu ruqyah yang tadi yang saya sampaikan, asal jangan ada minta bantuan jin-jin atau apa itu tadi. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Ini ada yang kita mau tanyain terkait dengan ada fenomenal gitu Ustaz ya. Ada seseorang tokoh gitu, katakanlah ustazah gitu ya, dia memberikan tausiah apa, tapi tidak menampakkan muka gitu Ustaz. Dia tidak boleh terlihat, tidak boleh terlihat. Mungkin banyak yang jadi pengikutnya atau katakanlah yang penggemarnya gitu, penggemar-penggemarnya. Itu apakah termasuk dalam sikap taklik apakah ya Ustaz? Sikap taklik. Oh. Soalnya yang pernah kita tahu Ustaz, ada 3 hal yang apabila kita memandang aja kita mendapat pahala gitu kan. Mungkin salah satunya melihat Ka'bah, memandang wajah orang tua, terus juga memandang ustaz gitu ya, ustaz-ustazah Yeah. kan, ilmu yang memberi ilmu. Itu Yeah. satu Ustaz. Kedua Ustaz, mengenai ini wirid gitu Ustaz. Ya kan ada orang sekarang istilahnya wiridan apa gitu, itu juga dibolehkan loh Ustaz. Atau katakanlah ada acara, ya maaf ya kemarin saya melakukannya sih sebetulnya. Tapi saya niat saya sih pengen tahu gitu ya. Misalnya wirid untuk 7 bulanan gitu kan, atau bulan itu dibolehkan Pak Ustaz. Karena saya pikir itu memang tradisi. Tapi kita anggap aja ini kita mendoakan calon ibu atau apa supaya anaknya mudah. Iya. Jadi Ustaz. Iya. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunda, bahwa jadi perbuatan orang itu adalah merupakan wujud dari sebuah kristalisasi pemahaman. Kalau misalnya ada orang ngajar tidak mau kelihatan jadi muridnya karena alasannya lawan jenis, itu kalau dicari dalilnya juga banyak banget sebetulnya. Ya, begitu. Bahwa yang paling berat adalah bahwa Rasulullah mengatakan ad-dunya hulwatul khadirah. Dunia ini hijau lulu. Dan kemudian yang paling baik dari dunia adalah wanita solehah. Kan begitu kan? Maka jadi dunia ini isinya fitnah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah dengan dunia dan hati-hatilah dengan perempuan. Kalau ini dimaknai letterlock juga, maka jadi orang itu kalau ketemu atau berdekatan dengan perempuan aja sudah kayak alergi. Enggak begitu kan? Nah, jadi begitu. Kira-kira karena jadi ada hadis, jadi aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali perempuan. Itu satu. Ini kemudian dipahami. Lalu yang kedua, misalnya jadi
An-nadratu sahmun min sihami iblis. Orang melihat itu adalah jadi seperti kena panahnya iblis. Jadi saya melihat benda ini itu adalah jadi memang menjadi satu pintu atau peluang untuk orang itu jadi terganggu pikirannya. Nah ini dibangun, maka kemudian akhirnya nanti dengan ikhtilat dengan apa, ya udah saya tidak mau mengajar perempuan, atau kalau mengajar harus tidak kelihatan. Itu adalah bangunan seperti itu. Lalu kalau dikatakan dicontohkan misalnya dulu Rasulullah ngajar nggak ke perempuan, ngajar tapi di tempatnya masing-masing, ada tempatnya misalnya seperti itu. Akhirnya jadi mengumpulkan semua, maka kemudian melakukan seperti itu. Nah terus yang punya pemahaman seperti itu, pemahaman itu ada nggak? Ada dari jadi orang-orang alim dari masa ke masa. Tapi misalnya kalau mau merujuk kepada jadi imam yang 4 yang suka dirujuk untuk menjadi bagian dari pertimbangan pemahaman Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Gimana caranya? Ya tidak jauh dari itu. Tapi kemudian apakah kemudian jadi sama sekali tidak boleh laki-laki mengajar jadi perempuan? Itu beberapa jawaban. Yang pertama, kalau tidak ada perempuan yang ngajar dan sekualitas itu, maka boleh laki-laki, dan itu pun juga harus menjaga adab dan etikanya, kan begitu. Terus dan seterusnya itulah yang disebut pemahaman ilmu fikih. Fikih itu pemahaman, jadi memahami seperti itu. Nah kalau saya tuh jadi suka disebut berbeda dengan imam yang monggo. Jadi justru kalau saya melihatnya begini, ini ibu-ibu, saya tuh kayak dikelilingin murid saya dari ibu-ibu semua deh ya. Dari dulu, dari tahun 99, semuanya itu. Nah gitu, ya. Ini kayaknya aman-aman aja. Satu, ya. Yang kedua, silakan Anda uji dirimu di suatu tempat di mana di situ banyak setan, tapi kamu tidak kenal dengan setan. Misalnya, ujilah dirimu di situ ada emas, tapi kamu tidak tertarik dengan emas. Jadi diujilah dirimu dengan kumpul dengan perempuan semuanya, tapi ternyata kamu bisa istiqomah sesuai dengan tujuan intinya. Itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak jadi ada peluang ujian itu. Jadi begitu. Jadi ini bisa dimaknai dengan berbagai sudut ilmu pengetahuan. Tapi saya sangat menghargai jadi guru yang tidak mau mengajar kecuali laki-laki. Atau kalau mengajar perempuan, jadi dia di kamar lain, perempuannya di kamar lain. Monggo aja. Kalau saya itu adalah bagian dari sebuah pilihan. Nah gitu. Paham kan Bu ya? Nah jadi lalu kemudian yang lainnya adalah apa tadi yang masalah tradisi. Manusia ini adalah pencipta tradisi. Tidak ada tradisi yang datang lebih dulu sebelum manusia. Karena yang menciptakan tradisi adalah jadi manusia. Dan tradisi itu turun-temurun bahkan sampai ganti generasi. Ada tradisi yang dibuat oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tradisinya bisa tradisi kemusyrikan. Tapi ada tradisi yang jadi orang yang beriman kepada Allah, maka tradisinya adalah belum tentu kemusyrikan. Dan Islam itu sangat menghargai tradisi. Tapi tradisinya harus didesain. Saya kasih tahu. Jangan cuma di Indonesia. Bahkan dari Nabi Ibrahim, semua perbuatan haji dan umroh itu adalah tradisi sebagian besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibu Hajar wirawiri nyari air. Kemudian ada air Zam-Zam masih dinikmati sampai sekarang ini. Itu kan wirawiri itu kan nanti sejarahnya menjadi sa'i, ya kan? Lempar jumroh itu kan sejarahnya juga Nabi Ibrahim ngelemparin setan kan gitu kan.
Lalu apalagi jadi kemudian tawaf. Ini semuanya adalah tradisi. Tapi Allah SWT membakukan menjadi sebuah ibadah, lalu kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka semua haji itu adalah tradisi para terdahulu, dan khususnya tawaf tradisi semua para nabi. Nah, tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi kemudian ketika bahwa kita tahu bahwa itu tidak ada unsur jadi kemusyrikan dan tidak untuk menyekutukan Allah, maka menjadi tidak ada masalah. Nah, cuman kalau tahu sejarahnya itu adalah buatan orang musyrik, maka lebih bagus menghindarinya. Kan cuma itu sebetulnya, lebih bagus menghindarinya. Sekarang 7 bulan, 8 bulan, 4 bulan misalnya, sebetulnya itu kaitannya tradisi ansih atau ada kaitannya dengan kondisi. Sekarang jadi kemudian umur jadi 40 hari nutfah, 40 hari darah, 40 hari daging. Maka Allah 40 hari kali 3 120 hari adalah meniupkan roh dan mencatat 4 hal. Apakah harus di sini atau disunatkan di sini? Kalau setahu saya, ibu hamil itu doanya bukan di sini dan di situ. Kayaknya mau pengen punya anak aja udah berdoa terus itu kelihatannya. Iya kan? Mau pengen punya anak berdoa terus, ini berdoa, semuanya berdoa. Jadi bukan masalah 4 bulan dan ini. Lalu ketika 7 bulan, coba Bunda lihat secara medis dan secara syar'i. Maka kalau ada perempuan hamil dan melahirkan di hari masuk 6 bulan, itu adalah sudah boleh lahir, dan itu sah menjadi anaknya pasangan suami istri. Tapi kalau dia lahir jadi di hari terakhir yang 5 bulan, maka itu bukan anaknya pasangan suami istri itu. Maka apakah doanya jadi ke 6 bulan itu tadi? Ternyata ketika 6 bulan kemudian masuk jadi ke 7 bulan, 7 bulan itu adalah yang umum secara kehamilan, itu adalah jadi kondisi bayi itu adalah kondisi yang paling kuat dari setelah 4 bulan itu tadi. Maka disitulah kemudian secara kesehatan. Kalau 8 bulan itu ternyata secara kesehatan menjadi muda lagi dan mengkhawatirkan, maka kemudian jadi sampailah 9 atau 10 bulan itu. Nah, di dalam itu ada banyak tradisi ternyata. Ya, di Indonesia itu jadi pernah lebih dulu dari Islam sudah pernah ada agama Kapitayan. Di zaman Rasulullah, di akhir Rasulullah ada namanya jadi kerajaan Kalingga, ada kerajaan Ratu Siti Soma itu yang ada di Jepara. Itu pas di saat masa baginda Rasulullah SAW. Dan mereka ternyata kalau dibaca sejarah sudah mempunyai ketuhanan, meskipun tidak jelas Tuhannya, tapi adalah yang Maha Esa. Tapi tidak tahu sholat, tidak tahu apa, tapi ada jadi persemedian dan pemujaan. Dan ada doa. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini terus bergesekan, bukan semuanya dari Islam, karena Islam kan belakangan, karena Hindu lebih dulu, maka orang Hindu juga pada berdoa. Dan tadi saya bilang kalau memang jelas-jelas yang memulai adalah orang musyrik, maka sebaiknya ditinggalkan. Itu satu. Yang kedua, kalau mau melakukan, maka jangan dipaskan jadi seperti itu. Maka boleh jadi di 3 bulan, boleh di 4 bulan, boleh di 5 bulan, sehingga tidak menjadi sebuah tradisi. Yang setahu saya
ibu saya adalah orang Bali dan dia Hindu awalnya. Tapi beliau itu jadi apa? Setiap Senin Kemis itu dari semua anaknya mau lahir itu adalah jadi puasa Senin Kemis. Untuk apa? Katanya untuk mendoain jadi bayinya itu. Dan salah satunya lahirlah saya ini. Jadi banyak topok dan banyak tirakat. Taunya adalah puasa Senin. Tidak tahu banyak, dia taunya adalah sholawat dan setelah masuk Islam pun sangat mencintai Islam, tapi tidak banyak ilmunya. Semuanya serba sholawat, semuanya serba bismillah, semuanya serba. Karena yang tahu cuma itu. Jadi anaknya mau ujian, pokoknya dia berdoa. Berdoanya apa? Yang ia tahu. Yang tahunya adalah sholawat, bismillah, terus apa? Ayat-ayat pendek. Sudah almarhum, sudah lama. Nah, jadi seperti itu punya. Dan larinya adalah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya lebih cenderung agama itu tidak membuat rumit. Sebagaimana di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Agama itu tidak ngerepotin kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat 22 ayat 78. Ya, nanti dicek setelah selesai. Oke, bunda itu ya kira-kira ya. Ya, jadi saya mengemas tazkiyatun nafs ketika berbicara tazkiyatun nafs, tapi dikemas dengan fikih. Karena kalau orang tidak tahu fikih pasti nubrak-nubruk. Bagaimana? Nah, jadi langsung semuanya Allah, semuanya Allah. Lah kan ada apa perangkatnya? Bagaimana menuju Allah? Ada wudu, ada tayamum, ada sholat, ada doa. Jadi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau semuanya ke Allah tidak tahu prosesnya, ya jadi kejawen dong. Ayo mak sholat, enggak aku sudah lain. Lah kan begitu nanti. Nah, jadi kita tidak bisa jadi tahu semuanya itu tadi. Oke, gitu. Udah cukup ya barangkali. Cukup ya teman-teman. Insya Allah bermanfaat. Ingatkan lagi besok kelas vaksin ya. Bisa sampai ikut. Silakan ada 2 guru ya. Dari jam 8 sampai 12 ya, sampai tanggal 12. Kemudian Senin depan Pak Indra ya kajiannya. Jadi saya ini kadang-kadang mengikuti semester. Saya di kampus, saya di masjid, saya di kantor, saya di pengajian begini. Dan juga nggak nonton amat. Kalau mau menyesuaikan saya yang ngaji, kalau enggak, kan boleh cari guru yang lain. Kita mau gampang, nah begitu. Jangan bersulit sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la tunfusana taqwa wa zakiyah wa khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha arhamin. Ya Allah, ya Allah, istama'na hauna fi hadzal masjid al-ikhlas. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, imanan bika wa hubban ya Allah, laka wa ta'atan bika ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wa bihadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman, farqana min ba'dika farqan ma'suman, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruman. Ya Allah, warzuqna as-sihhata wal 'afiyata was salamata min kulli baliyah, warzuqna tulal umri fi husni 'amal, warzuqna tulal umri fi husni 'amal, warzuqna tulal umri fi husni 'amal, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.